Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Masruatul Humairo, NIM 200651100068 dari kelas 3C. Saya akan menjelaskan tentang gangguan pendengaran pada anak berkebutuhan khusus. Pengertian anak tunarungu. Secara umum, anak tunarungu dapat diartikan anak yang tidak dapat mendengar. Tidak dapat mendengar tersebut dapat dimungkinkan kurang dengar atau tidak mendengar sama sekali. Secara fisik, anak tunarungu tidak berbeda dengan anak dengar pada umumnya. Sebab orang akan mengetahui bahwa anak yang menyandang ketunarunguan pada saat berbicara, anak tersebut berbicara tanpa suara atau dengan suara yang kurang atau tidak jelas artikulasinya, atau bahkan tidak berbicara sama sekali. Anak tersebut hanya berisyarat. Faktor anak tunarungu. Yang pertama, sebab ketunarunguan pada masa prenatal yaitu karena satu, faktor keturunan, yakni hereditas. Yang kedua, penyakit cacar air, campak, yakni rubella. Yang ketiga, terjadi keracunan darah, yakni toksemia. Yang keempat, penggunaan pil kina atau obat-obatan dalam jumlah yang besar. Sebab yang kedua adalah ketunarunguan. Yang pertama, kelahiran prematur. Yang kedua, kekurangan oksigen. Yang ketiga, anak mengalami kelainan organ pendengarannya sejak lahir, seperti liang telinga sempit, yakni mikrotis. Anak tidak mempunyai membran timpani atau membrannya terlalu tebal atau mengerut. Yang keempat, saat melahirkan menggunakan alat, yakni tang. Jika penggunaan alat ini mengenai salah satu organ pendengarannya, maka akan berakibat tunarungu. Yang kelima, faktor resus, yakni RH, ibu dan anak tidak sejenis. Sebab yang ketiga adalah sebab ketunarunguan sesudah anak dilahirkan, yakni masa postnatal. Disebabkan karena infeksi, misalnya parotitis, atitis media, meningitis, yakni radang selaput otak, trauma fisik, dan akustik. Selanjutnya adalah resiko tunarungu. Yang pertama, konsekuensi akibat gangguan pendengaran atau tunarungu, bahwa penderitanya akan mengalami kesulitan dalam menerima segala macam rangsangan atau peristiwa bunyi yang ada di sekitarnya. Yang kedua, akibat kesulitan menerima rangsangan bunyi tersebut, konsekuensinya penderita tunarungu akan mengalami kesulitan pula dalam memproduksi suara atau bunyi bahasa yang terdapat di sekitarnya. Anak tunarungu mempunyai keterbatasan dalam berbicara dan juga mendengarkan, sehingga media pembelajaran yang cocok digunakan untuk anak tunarungu adalah media visual. Cara menerangkan media visual kepada anak tunarungu adalah dengan bahasa bibir atau gerakan bibir. Berikut ini adalah beberapa media pembelajaran yang bisa digunakan anak tunarungu. Yang pertama, media stimulasi visual. Yang kedua, cermin artikulasi. Media ini digunakan sebagai pengembangan feedback visual dengan cara melihat atau mengontrol gerakan dari organ artikulasi diri siswa itu sendiri. Selain itu, bisa juga dengan cara menyamakan gerakan atau posisi organ artikulasi dirinya dengan posisi dari organ artikulasi guru atau pengajar. Yang ketiga, menggunakan benda asli maupun tirunan. Yang keempat, media gambar, baik gambar lepas maupun gambar kolektif. Yang kelima, pias kata atau kolom kata. Yang keenam, menggunakan media gambar yang disertai dengan tulisan atau keterangan dan sebagainya. Yang ketujuh, media stimulasi auditori. Yang kedelapan, speech trainer, yaitu media pembelajaran yang merupakan alat elektronik yang bermanfaat untuk melatih bicara anak dengan hambatan sensori pendengaran. Yang kesembilan, alat musik. Yang kesepuluh, tape recorder yang digunakan untuk mendengarkan rekaman bunyi-bunyi latar belakang. Misalnya saja seperti suara deru motor, deru mobil, klakson mobil atau motor, ganggangan anjing, dan suara-suara lainnya. Selanjutnya adalah beberapa peran orang tua anak tunarungu, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengertian orang tua merupakan salah satu faktor yang menunjang keberhasilan pendidikan anaknya. Yang kedua, orang tua memegang peranan penting dalam melaksanakan pendidikan di rumah sejalan dengan yang diberikan di sekolah.
Yang ketiga, orang tua berperan dalam hubungan kerjasama antara sekolah dan keluarga ataupun dengan masyarakat, terutama dalam peningkatan atau pengadaan alat-alat kesejahteraan guru. Penanganan anak tunarungu. Mengenal anak tunarungu sejak dini akan bermanfaat untuk membantu mengembangkan bahasanya, karena semakin dini diketahui bahwa anak yang mengalami kelainan pendengaran maka akan diupayakan bagaimana memberikan layanan yang sesuai dengan kekurangannya yang dimiliki oleh anak. Yang paling mendasar harus diketahui orang tua atau guru bagi anak tunarungu adalah hambatan bahasa dan komunikasi, sehingga yang harus diupayakan bagi orang tua atau guru adalah memberikan bantuan dalam mengembangkan bahasa dan bicara. Semakin dini, yakni sejak kecil, anak tunarungu diberikan pelatihan dengan bahasa moral, maka anak berkembang pesat kemajuan bahasanya, sebab mereka akan belajar mengucapkan ujaran-ujaran dalam kata atau kalimat di saat organ bicara anak masih belum terlalu kaku. Di sisi lain, dengan memberikan layanan bimbingan bahasa atau bicara sejak dini juga menyadarkan anak tunarungu tentang pentingnya bicara dan komunikasi, serta membiasakan anak agar tidak merasa malu dan minder untuk melatih berbicara dalam komunikasi dengan orang lain. Pada kenyataannya, kemajuan bahasa dan bicara anak tunarungu tergantung pada gradasi tingkat ketunarunguan yang dialami anak serta waktu terjadinya anak mengalami ketunarunguan.